Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam pembahasan soal SJT. Oke teman-teman sekalian, nah kita masuk ke part 8 ya, untuk membahas soal SJT atau observasi diri ya teman-teman. Nah, di tengah semester Anda menyadari bahwa salah satu siswa di kelas Anda tampak kesulitan dalam mata pelajaran yang Anda ajarkan. Meskipun siswa tersebut rajin mencatat dan tampak berusaha keras, ia masih sering mendapat skor di bawah rata-rata pada ulangan. Bagaimana Anda seharusnya mendukung siswa ini? A. Mengabaikan situasi tersebut dengan asumsi bahwa siswa pasti akan mengejar ketertinggalannya sendiri. B. Memberikan materi tambahan dan pekerjaan rumah ekstra kepada siswa tersebut tanpa diskusi lebih lanjut. C. Mencurigai siswa melakukan kecurangan dalam ulangan dan memantau lebih ketat saat siswa tersebut mengerjakan ulangan. D. Mengatur waktu khusus setelah jam pelajaran untuk membantu siswa memahami materi dengan lebih baik dan memberikan latihan tambahan. E. Menginformasikan kepada seluruh kelas bahwa siswa tersebut kesulitan dengan harapan teman-temannya akan membantu. Oke, silakan di pause dulu videonya teman-teman. Setelah itu kita bahas bersama-sama dan menentukan jawaban yang paling tepat. Oke, kita lanjut ke pembahasannya ya. Nah, di tengah semester, Anda akan menyadari bahwa salah satu siswa di kelas ini tampak sulit dalam mata pelajaran yang diajarkan. Meskipun dia sudah rajin mencatat, tampak berusaha keras, sering mendapatkan nilai di bawah rata-rata ulangan. Nah, bagaimana sih kita sebagai guru seharusnya mendukung siswa ini? Kita lihat di pilihan A, mengabaikan situasi. Kata-kata mengabaikan itu tidak positif teman-teman, jadi di skip langsung jawaban A-nya ya. B, memberikan materi tambahan dan pekerjaan rumah ekstra kepada siswa tersebut tanpa diskusi lebih lanjut. Nah, kalimat tanpa diskusi lebih lanjut ini kurang positif teman-teman, jadi di skip. Terus yang C, mencurigai siswa melakukan kecurangan dalam ulangan dan memantau lebih ketat saat siswa tersebut mengerjakan ulangan. Nah, di sini mencurigai siswa melakukan kecurangan ini juga tidak positif ya teman-teman. Ini hanya kecurigaan dan ini juga asumsi, belum ada bukti apapun. Jadi kita skip aja yang C. Terus yang D, mengatur waktu khusus setelah jam pelajaran untuk membantu siswa memahami materi dengan baik dan memberikan latihan tambahan. Nah, ini bagus nih kalimatnya, kita simpan. Terus yang E, menginformasikan kepada seluruh kelas bahwa siswa tersebut kesulitan dengan harapan teman-temannya akan membantu. Nah, ini yang D, kita tidak perlu ya menginformasikan kepada seluruh kelas karena ini sangat berlebihan ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D, mengatur waktu khusus setelah jam pelajaran untuk membantu siswa memahami materi dengan lebih baik dan memberikan latihan tambahan. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Orang tua siswa mendatangi Anda dengan rasa tidak puas dan merasa bahwa anaknya diberi nilai yang tidak adil. Bagaimana Anda seharusnya berkomunikasi dengan orang tua tersebut untuk meredam situasi sambil tetap mempertahankan kebijakan penilaian sekolah? Nah, yang A, membiarkan orang tua berbicara tanpa memberikan penjelasan, lalu mengakhiri percakapan dengan cepat. B, menyatakan bahwa kebijakan sekolah tidak dapat dinegosiasikan dan orang tua harus menerimanya tanpa diskusi lebih lanjut. C, memberikan kesempatan kepada orang tua untuk menyampaikan kekhawatirannya, lalu menjelaskan proses dan kriteria penilaian dengan jelas dan empatik.
D. Menyarankan agar orang tua berbicara kepada kepala sekolah atau pihak lain karena Anda tidak ingin terlibat dalam konflik. E. Mengakui kesalahan tanpa memeriksa kembali proses penilaian dan berjanji untuk mengubah nilai siswa tersebut. Oke, silakan di pause dulu teman-teman. Setelah itu kita memilih jawaban yang tepat dan membahasnya. Oke, langsung saja ya teman-teman. Nah, ini kita sebagai guru ya, kita didatangi orang tua karena orang tua merasa tidak puas dengan penilaian dan merasa anaknya itu diberi nilai yang tidak adil. Nah, posisi kita sebagai guru, kita harus bagaimana untuk berkomunikasi dengan orang tua tersebut. Nih, di pilihan A, membiarkan orang tua berbicara tanpa memberikan penjelasan. Ini kalimat yang sangat tidak positif teman-teman, di skip saja ya yang pilihan A. Terus B, menyatakan bahwa kebijakan sekolah tidak dapat dinegosiasikan dan orang tua harus menerimanya tanpa diskusi lebih lanjut. Ini juga belum positif ya teman-teman ya, kalimat dan kata-katanya. Terus yang C, memberikan kesempatan kepada orang tua untuk menyampaikan kekhawatirannya lalu menjelaskan proses dan kriteria penilaian dengan jelas dan empatik. Nah, ini kalimatnya positif teman-teman, disimpan dulu. Terus yang D, menyarankan agar orang tua berbicara kepada kepala sekolah atau pihak lain karena Anda tidak ingin terlibat dalam konflik. Nah, ini lebih melepas tanggung jawab ya teman-teman. Jadi yang D ini bukan. Terus yang E, mengakui kesalahan tanpa memeriksa kembali proses penilaian dan berjanji untuk mengubah nilai siswa. Nah, ini juga tidak boleh ya teman-teman, karena tanpa kita memeriksa kembali proses penilaian dan tanpa kita menyampaikan dan menjelaskan proses dan kriteria penilaian kita langsung mengakui kesalahan, ini tidak boleh ya teman-teman. Jadi yang benar itu yang C teman-teman, memberikan kesempatan kepada orang tua untuk menyampaikan kekhawatirannya lalu menjelaskan proses dan kriteria penilaian dengan jelas dan empatik. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebagai seorang guru, Anda memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pada tanggal yang telah ditentukan. Namun, salah satu siswa seringkali tidak menyerahkan tugas tepat waktu dan selalu memiliki alasan. Bagaimana Anda seharusnya merespon situasi ini untuk memastikan siswa tetap bertanggung jawab atas tugasnya tanpa membuatnya merasa terintimidasi? A. Menghukum siswa dengan memberikan nilai 0 untuk tugas yang tidak dikumpulkan tanpa memberikan kesempatan untuk menyerahkan lagi. B. Mengabaikan perilaku siswa dan memberikan kesempatan tanpa batas untuk menyerahkan tugas kapanpun dia mau. C. Membahas situasi ini di depan kelas dengan harapan teman-temannya akan memberikan tekanan agar ia lebih bertanggung jawab. D. Mengadakan pertemuan pribadi dengan siswa untuk memahami alasan yang mendasari perilakunya dan memberikan batasan yang jelas, serta kesempatan untuk menebus tugas yang terlambat. E. Menyuruh siswa untuk selalu mengerjakan tugasnya di depan kelas agar Anda dapat memastikan ia mengerjakannya. Oke, silakan dijawab dulu teman-teman, di pause dulu videonya. Setelah itu kita lanjut ke pembahasan dan memilih jawaban yang tepat. Oke, kita lihat di sini. Sebagai seorang guru, sudah memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah. Namun, siswa tersebut itu tidak mengumpulkan tepat waktu. Nah, bagaimana sih kita merespon dan untuk memastikan siswa tetap bertanggung jawab atas tugasnya tanpa membuatnya merasa terintimidasi? Kita lihat di sini, menghukum siswa. Di pilihan A ini sudah tidak memungkinkan ya teman-teman, karena kita tidak boleh menghukum siswa karena itu termasuk perundungan teman-teman. Terus yang B, mengabaikan perilaku siswa. Kata-kata mengabaikan ini tidak positif teman-teman, jadi di skip. Terus yang C, membahas situasi ini di depan kelas. Ini juga tidak baik ya teman-teman, karena ini lebih mengintimidasi siswa tersebut di depan teman-temannya. Terus yang D, mengadakan pertemuan pribadi dengan siswa untuk memahami alasan yang mendasari perilakunya dan memberikan batasan yang jelas serta kesempatan untuk menembus tugas yang terlambat. Ini kalimatnya positif teman-teman, disimpan terlebih dahulu. Terus yang E, menyuruh siswa selalu mengerjakan tugasnya di depan kelas.
Nah, ini tidak baik juga teman-teman, menyuruh mengerjakan tugas di depan kelas. Ini kalau dia temannya, ini termasuk perbuatan yang intimidasi, dan ini sangat membuat siswa tersebut lebih down gitu guys. Nah, yang benar itu adalah D, mengadakan pertemuan pribadi dengan siswa untuk memahami alasan yang mendasari perilakunya dan memberikan batasan yang jelas serta kesempatan untuk menembus tugas yang terlambat. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya, setiap pagi Anda menyadari bahwa salah satu siswa Anda selalu datang terlambat ke kelas. Meskipun bel sudah berbunyi, ini mengganggu kelas dan menghambat proses pembelajaran. Bagaimana Anda seharusnya merespon situasi ini agar siswa mengerti pentingnya ketepatan waktu tanpa merasa disinggung atau tereliminasi. A. Menegur siswa di depan kelas setiap kali ia terlambat untuk memberi contoh kepada siswa lain. B. Mengabaikan keterlambatan siswa dan membiarkan dia masuk kelas tanpa konsekuensi apapun. C. Memberikan hukuman berupa tugas tambahan setiap kali siswa datang terlambat. D. Menyusun sistem hadiah untuk siswa yang datang tepat waktu dengan harapan akan memotivasi siswa yang terlambat untuk mengubah perilakunya. Mengadakan pertemuan pribadi dengan siswa tersebut untuk mengetahui alasan keterlambatannya dan membahas pentingnya ketepatan waktu serta mencari solusi bersama. Oke, silakan di pause dulu teman-teman. Setelah itu kita akan memilih jawaban yang paling tepat dan membahas soal ini. Oke, kita lihat di sini, ini perihal kasusnya itu adalah siswa yang terlambat, teman-teman. Karena keterlambatan siswa tersebut dapat mengganggu kelas dan menghambat proses pembelajaran. Bagaimana seharusnya respon kita terhadap siswa ini, dan siswa tersebut dapat mengerti pentingnya ketepatan waktu tanpa merasa tersinggung dan tereliminasi. Nah, kita lihat yang A, menegur siswa di depan kelas. Menegur siswa langsung di depan kelas itu tidak boleh, teman-teman, karena dia down dan dia terasa tersinggung, teman-teman. Dan yang B, mengabaikan keterlambatan siswa, ini juga tidak boleh ya, karena tidak ada titik tindak lanjutnya, hanya mengabaikan, itu tidak boleh. Terus memberikan hukuman, nah memberikan hukuman itu tidak boleh ya sekarang ya teman-teman, tidak dibolehkan. Terus yang D, menyusun sistem hadiah, ini juga tidak termasuk ya teman-teman. Dan yang E, mengadakan pertemuan pribadi dengan siswa tersebut untuk mengetahui alasan keterlambatannya dan membahas pentingnya ketepatan waktu serta mencari solusi bersama. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah E, teman-teman. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Dalam proses penyusunan kurikulum baru, Anda bersama tim mengalami perbedaan pendapat yang signifikan. Perbedaan ini bisa mempengaruhi kualitas kurikulum dan kerjasama tim. Bagaimana Anda seharusnya berkomunikasi dalam situasi ini untuk mencapai kesepakatan tanpa menimbulkan konflik? A. Menekankan bahwa pendapat Anda yang paling benar dan yang lain harus mengikutinya. B. Menghindari diskusi lebih lanjut dan hanya menerima apa yang disepakati oleh mayoritas tanpa menyampaikan pendapat Anda. C. Mengajukan proposal tertulis yang merinci pendapat Anda dan alasan dibaliknya dan membuka ruang untuk diskusi. D. Meminta pendapat dari pihak luar atau ahli untuk membantu tim mencapai kesepakatan. E. Mengadakan sesi brainstorming di mana setiap anggota tim dapat menyampaikan pendapatnya dengan bebas, lalu memfasilitasi diskusi untuk mencari titik temu. Nah, oke, kita lihat ya teman-teman ya. Silakan di pause dulu teman-teman. Setelah itu kita akan bahas dan masuk ke pembahasannya dan memilih jawaban yang paling tepat. Langsung saja kita bahas ya teman-teman. Dalam proses penyusunan kurikulum nih, Anda bersama tim mengalami perbedaan pendapat yang signifikan. Kira-kira bagaimana seharusnya berkomunikasi dalam situasi ini untuk mencapai kesepakatan tanpa menimbulkan konflik?
A menekan bahwa pendapat Anda yang paling benar. Nah, ini kalimatnya kurang positif karena ini sedikit egois, teman-teman. Jadi di skip. B menghindari diskusi lebih lanjut. Nah, ini menghindari, ini kata-kata yang tidak positif, jadi di skip langsung, teman-teman. Terus mengajukan proposal tertulis dengan merinci pendapat Anda dan alasan dibaliknya, membuka ruang untuk diskusi. Ini tidak perlu ya, teman-teman, mengajukan proposal tertulis. Terus yang D, meminta pendapat dari pihak luar atau ahli. Ini juga tidak perlu, teman-teman, karena yang berdiskusi ini adalah tim, kerjasama tim, jadi tidak perlu adanya pendapat pihak luar. Terus yang E, mengadakan sesi brainstorming di mana setiap anggota tim dapat menyampaikan pendapatnya dengan bebas, lalu memfasilitasi diskusi dengan untuk mencari titik temu. Jadi yang paling benar itu yang E ya, teman-teman, dengan mengadakan sesi brainstorming, terus menyampaikan pendapat dengan bebas, kemudian lalu memfasilitasi diskusi untuk mencari titik temu. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal bonus. Sebagai seorang guru, Anda mendapati diri Anda sedikit tertinggal dalam menyampaikan materi pelajaran. Sesuai dengan rencana mengajar yang telah dibuat, sejumlah kegiatan sekolah dan hari libur tak terduga telah mempengaruhi jadwal mengajar Anda. Bagaimana Anda seharusnya bereaksi untuk memastikan semua materi dapat disampaikan dengan efektif tanpa mengorbankan kualitas pengajaran? A. Menambah jam pelajaran ekstra setiap hari tanpa memberitahu siswa atau orang tua terlebih dahulu. B. Mengabaikan beberapa materi dan fokus hanya pada topik-topik yang Anda anggap paling penting. C. Mempercepat proses pengajaran dengan mengurangi waktu diskusi dan tanya jawab di kelas. D. Mengadakan kelas tambahan dengan koordinasi terlebih dahulu dengan siswa dan orang tua, serta menyediakan materi tambahan untuk pembelajaran mandiri. E. Meminta masukan dari siswa tentang topik mana yang mereka rasa memerlukan penjelasan lebih lanjut dan menyesuaikan metode pengajaran Anda. Silakan disimak dan dibaca benar-benar, teman-teman. Nanti kita akan bahas di part selanjutnya dan saya akan memberikan jawabannya di part selanjutnya untuk pertanyaan bonus ini. Silakan Anda tulis jawaban Anda di kolom komen beserta alasannya, dan terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa like and subscribe dan aktifkan tombol lonceng. Jika aku upload video terbaru, kalian akan dapat notifikasi dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.